Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lazimi Fikri Nazir, NIM 2119359. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai adab berpakaian dalam Islam. Apa sih itu adab berpakaian dalam Islam? Perlu kita ketahui, adab merupakan norma atau aturan. Sedangkan adab berpakaian dalam Islam adalah aturan atau cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan dan tempat tinggal. Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga dapat merupakan lambang status seseorang dalam masyarakat, sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Pakaian juga bisa diartikan sebagai penutup aurat. Oleh karena itu, sudah seharusnya umat Islam meneladani cara berpakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil tentang berpakaian dalam Islam terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Selanjutnya itu macam-macam pakaian. Yaitu yang pertama, yuwari sawatikum, yaitu pakaian yang hanya sekedar untuk menutupi auratnya saja. Jadi itu merupakan fungsi utama dari pakaian, yaitu hanya menutup aurat saja. Kemudian rishan yaitu lebih dari sekedar menutup aurat, yaitu sebagai perhiasan. Jadi untuk masa sekarang itu pakaian itu banyak modelnya dan lain sebagainya. Itu merupakan untuk sebagai perhiasan. Selanjutnya yaitu libasut taqwa, yaitu pakaian yang menunjang ketakwaan seseorang. Jadi tidak hanya menutup aurat saja maupun sebagai perhiasan, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai penunjang takwa. Ketika seseorang memakai pakaian tersebut, maka ketakwaan tersebut akan meningkat. Selanjutnya yaitu adab berpakaian. Yang pertama itu memakai pakaian yang suci dan tidak terkena najis. Jika pakaian tersebut terkena najis, maka untuk beribadah itu tidak sah. Yang kedua yaitu menutup aurat. Yang perlu diperhatikan itu menutup aurat, bukan membungkus badan. Jadi zaman sekarang itu banyak orang-orang itu hanya membungkus saja, bukan menutup. Jadi masih memperlihatkan lekuk tubuhnya. Batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Dan batas aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Yang ketiga yaitu laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita dan sebaliknya. Jadi pakaian seorang laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, begitu pula sebaliknya. Laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutra. Mengapa sih hanya laki-laki saja yang tidak boleh memakai emas dan sutra? Jadi di dalam emas itu
mengandung zat yang berbahaya bagi laki-laki dan dapat memicu sel kanker. Jadi sebuah penelitian itu ketika emas didekatkan dengan sel kanker, itu justru sel kanker itu mendekat. Namun ketika didekatkan dengan bawang putih, sel kanker tersebut akan menjauh. Tapi kok kenapa wanita itu diperbolehkan? Jadi wanita itu kan mengalami masa haid. Jadi kotoran yang terdapat dalam darah itu tersebut dibuang melalui haid. Kemudian tadi tidak boleh memakai sutra. Namun dalam beberapa kondisi laki-laki itu diperbolehkan memakai sutra ketika keadaan darurat, yaitu ketika kondisi cuaca yang ekstrim seperti dingin, terlalu dingin dan panas. Dan dulu ketika Rasulullah berperang itu diperbolehkan memakai sutra karena tekstur sutra yang halus dan licin itu membuat pedang itu meleset ketika terkena tubuh, dan itu diperbolehkan dalam kondisi darurat. Yang selanjutnya itu bukan pakaian syuhrah atau pakaian ketenaran. Jadi kita itu dalam berpakaian tidak boleh berlebihan. Ketika kita sudah menutupi aurat itu sudah cukup. Selanjutnya itu mendahulukan yang kanan. Ketika kita memakai pakaian, kita dahulukan yang kanan. Sebaliknya ketika kita melepas pakaian itu dahulukan yang kiri. Selanjutnya yaitu hikmah dari berpakaian sesuai dengan syariat Islam, yaitu yang pertama terhindar dari kejahatan dan menjaga kehormatan. Jadi zaman sekarang itu banyak kejahatan terjadi pada wanita karena wanita tersebut menggunakan pakaian yang menarik perhatian para lelaki sehingga timbul kejahatan dari hal tersebut. Yang kedua yaitu menambah keimanan dan ketakwaan. Ketika kita berpakaian baik, ketika kita menutup aurat, itu keimanan kita dan ketakwaan kita akan bertambah. Kemudian yang ketiga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keimanan dan ketakwaan kita akan bertambah, maka otomatis Allah akan mengangkat derajat kita. Yang keempat yaitu menjadi pribadi yang baik. Jadi pakaian juga yang telah disebutkan tadi awal, yaitu pakaian merupakan cerminan dari pribadi manusia tersebut. Ketika manusia tersebut baik, maka pakaiannya juga akan baik. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.